Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mujahidin syahid. Kata Abu Ubaidah begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Setelah sekian lama, hari ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa eh, melimpahkan beragam nikmat untuk kita semuanya dan kita merasa tahu diri akan nikmat itu, maka sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, ya bismillah, ada salah satu ayat yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, itu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik penolong. Dari balik ayat ini ternyata menyimpan sebuah cerita yang sangat luar biasa ya. Ini ini diceritakan saat itu pada perang Uhud. Kita tahu perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Jadi dia perang kedua dalam Islam gitu. Ustadz Khalid memperjelas waktunya. Jadi kata Ustadz Khalid, saat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu keluar untuk pergi berperang di Bukit Uhud. Sampai kemudian menjelang asar, qadarullah Allah menurunkan kekalahan di perang itu. Gitu. Nah, ketika dalam proses perang, kemudian para sahabat menderita kekalahan ya saat itu karena taktik liciknya Khalid bin Walid ya yang saat itu belum masuk Islam ya kan, dan pembelotan dari beberapa orang pemanah di bukit yang Rasulullah bilang apapun yang terjadi jangan turun. Tapi ternyata ketika di bawah kelihatannya menang gitu, kemudian para pasukan yang di Bukit Uhud itu turun. Nah, saat itu bukit kosong kan. Akhirnya para musuh kemudian naik ke atas dan langsung memanahi. Nah, disitulah kita kalah di sana. Ya, kalah telak ya. Karena itu sampai dikabarkan Rasulullah wafat kan saat itu. Jadi genting sekali saat itu, kemudian para sahabat mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illallah seperti itu. Kemudian singkat cerita pulang ke Madinah gitu dengan beragam luka yang diderita oleh para sahabat. Diceritakan di sirah minimal para sahabat itu menderita tiga lokasi luka gitu. Jadi memang semuanya luka, tidak ada yang nggak luka. Ada yang kemudian pulang dengan dibantu, kemudian dipanggul gitu ya, ditandu seperti itu ya, dengan beragam lah gitu ya. Sehingga ketika sholat asar, kemudian maghrib, isya pun di masjid itu sepi karena semuanya luka ya. Semuanya luka-luka dan susah mau ke masjid gimana ya kan gitu. Semuanya susah gitu. Yang datang hanya anak kecil, kemudian orang-orang tua yang memang tidak ikut perang gitu. Nah, qadarullah pas waktu dini hari, waktu subuh, Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan bahwa saya nggak disebutin ayatnya apa, tapi kurang lebih ayat itu berisi tentang kejarlah kaum musyrikin ya,
oleh kalian para alumni Uhud gitu. Jadi harus alumni Uhud yang mengejar gitu. Tidak boleh orang lain gitu, harus alumni Uhud gitu. Sempat terpikir gimana caranya mengejar orang mereka luka parah gitu ya gitu. Tapi itulah perintah Allah ya. Nah, setelah subuh kemudian utusan Rasulullah itu berteriak di seantero Madinah, "Wahai kalian yang kemarin mengikuti perang Uhud gitu. Rasulullah telah menerima wahyu dan memerintahkan kepada kita semuanya alumni Uhud untuk mengejar kaum kaum musyrikin." Dan memang saat itu kaum musyrikin itu memang masih dalam perjalanan menuju Mekah. Ya, mereka semua berhenti di sebuah gunung. Ya, nanti akan disebutkan gunungnya. Nah, kemudian apa namanya? eh, Mereka yang di dalam rumah yang mungkin sedang di itu ya dirawat oleh istrinya oleh keluarganya begitu langsung seketika langsung bangkit ya. Iman, itulah iman ya, luar biasa ya. Ketika apa namanya panggilan Allah kemudian sampai gitu mereka langsung tidak merasakan sakit padahal mereka sakit gitu. Tubuh-tubuh mereka itu masih ada yang dilabur dedaunan yang ya namanya juga luka ya gitu. Tapi luar biasa. Di sini ada kisah apa ya mengharukan. Ini apa di sebuah rumah itu ada kakak beradik yang satu 16 tahun yang satu 17 tahun gitu. Mereka luka parah. Luka parah. Mereka sedang dirawat oleh ibunya. Iya, mereka sedang dirawat oleh ibunya. Luka parah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kemudian dari dalam rumah mereka mendengar di luar rumah ada yang berteriak, "Wahai kalian para alumni Uhud," gitu. Rasulullah memerintahkan eh, kepada kalian untuk mengejar kaum musyrikin. Sekarang kalian ditunggu oleh Rasulullah di pintu gerbang kota Madinah. Nah itu, langsung apa namanya? Kakaknya bilang, nggak mungkin dong kita tidur di sini sedangkan panggilan Rasulullah itu menggema di antara Madinah gitu. Terus adiknya bilang, gimana kita mau turun kakak, kata dia gitu kan. Kita turun dari ranjang aja nggak bisa gitu kan, kata adiknya gitu. Apa kata kakaknya? Gini aja, aku seret kamu 2 langkah, kamu seret aku 2 langkah. Dalam kondisi luka itu. Akhirnya kakak beradik itu keluar dengan kondisi yang seperti itu. Dan ketika mereka keluar Madinah, semua orang menangis melihat kondisi itu gitu. Tapi mereka tabah, mereka memenuhi panggilan Rasulullah gitu ya. Sampai singkat cerita, apa namanya mereka apa namanya keluar ke Madinah menuju apa namanya tempat tadi yang disebut ya para kaum musyrikin itu sedang istirahat gitu ya di sebuah apa namanya sebuah gunung gitu. Nah, kaum apa munafik kemudian ya tahulah ya kaum munafik. Nah, kaum munafik ini diam-diam memberitahukan kabar ini kepada apa kaum musyrikin saat itu. Bahwa kaum Muhammad sedang mengejar kalian katanya gitu. Terus orang musyrikin komentar, bukannya mereka luka-luka? Tentara yang kemarin, bukan yang baru, kata mereka gitu. Iya, tentara yang kemarin. Mereka apa mendengar ini ada timbul rasa apa ya rasa gentar di hati mereka karena yang mereka hadapi ini bukan orang-orang yang apa namanya yang memang berperang ya seperti mereka pada umumnya gitu mengharapkan ganjaran mengharapkan imbalan bukan tapi ini memang benar-benar orang yang cari mati gitu bahasanya gitu itu kan itu menantang banget kan gitu akhirnya dari kaum musyrikin itu apa namanya mengutus orang ya untuk menemui para sahabat ya Rasulullah dan para sahabat. Nah singkat cerita utusan itu sampai ke Rasulullah. Terus ke mereka bilang ngapain kalian menyusul kita gitu? Kan luka-luka begitu emang apa yang bisa kalian lakukan? Emang kalian bisa melawan kita gitu? Dan mereka semua para Rasulullah dan para sahabat kemudian serentak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bergetarlah mereka itu ya bergetarlah apa namanya musuh Allah itu ya dengan kalimat itu dan apa mereka akhirnya para utusan ini kembali ke kaum musyrikin dan Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan para sahabat itu ya jadi apa ada yang saling tandu menandu ya seperti itu tadi sama dengan kakak beradik tadi sampailah mereka di tempat namanya adalah Hamroul apa namanya Asad Singa Merah. Nah, ini adalah sebuah gunung
Ya, di apa diceritakan kalau Pak Ustadz Khalid menyampaikan sebagian sejarah menyebutkan eh, jadi itu sebuah gunung yang bentuknya seperti singa gitu ya, berwarna merah begitu. Terus ada yang menyebutnya ya emang itu nama tempat aja gitu. Jadi ada dua pendapat tentang itu. Tapi ya singkat cerita sampai di situ apa namanya para sahabat menunggu di sana sampai 3 hari. Ya dengan apa namanya dengan percaya itu tadi hasbunallah wa ni'mal wakil tadi gitu. Dan sampai 3 hari ternyata apa namanya musuh yang diinginkan itu tidak datang gitu. Dan itu adalah bentuk kemenangan dari Allah untuk para sahabat. Jadi mereka semua gentar hatinya dengan ya Allah ini udah luka-luka tapi masih berani gitu untuk apa namanya mengejar musuh gitu. Sebetulnya apa namanya kalau diambil hikmahnya ya dari cerita ini itu Allah itu nggak benar-benar kemudian meminta para sahabat untuk melawan gitu. Pasti Allah akan menurunkan jikapun misalnya apa namanya kaum Quraisy itu menerima gitu ya, menerima Allah pasti akan menurunkan apa namanya bala bantuan gitu. Tapi qadarullah gitu kan, Allah yang menurunkan rasa takut itu kepada kaum musyrikin dan mereka tidak tidak ke situ gitu ya. Mereka tidak apa namanya tidak menyambut gitu ya tidak menyambut pengejaran dari Rasulullah ini gitu dan sampai 3 hari mereka menunggu di situ kemudian apa para sahabat pulang dengan hati lega. Kenapa lega? Karena mereka bisa membuktikan bahwa izah Islam ini masih ada walaupun di perang Uhud mereka sudah kalah tapi izah itu masih ada gitu dengan apa betapapun luka yang banyak itu mereka derita gitu ya tapi mereka apa namanya tetap bisa memenuhi panggilan Allah dan itu sebuah kebanggaan buat mereka. Itu tentang kisah ini ya luar biasa. Terus ya sahabat Uhud sahabat Badar kan itu mereka tuh alumni itu tuh luar ya ter apa namanya tertempa ininya apa mentalnya gitu untuk menghadapi itu semuanya gitu. Makanya kan Allah menjanjikan kan untuk para apa namanya alumni-alumni Uhud, alumni-alumni Badar itu kan surga yang pasti mereka surga gitu. Dan bahkan untuk setiap pemilihan khalifah itu kan apa namanya para khalifah sebelumnya itu mereka mensyaratkan ini alumni perang ini gitu. Itu menandakan bahwa memang mereka itu orang-orang terpilih seperti itu ya. Itu tentang apa ajaibnya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yang artinya adalah cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Lalu dikisahkan di apa namanya kisah yang lain yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Jadi beliau menyampaikan eh, apa namanya pada masanya. Jadi pada saat itu adalah masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim pernah dibakar, tapi Allah kemudian apa namanya melindungi beliau. Nah, di sini kisahkan. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu diikat ya dan dicemplungkan ke api itu, kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan itu tidak putus-putusnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Ya. Jadi apa namanya? Ya luar biasa gitu keberserahan kita ketika apa namanya memang betul-betul jujur kita berserah kepada Allah gitu ya terutama dengan doa ini gitu Allah betul-betul memang menolong kita tidak tanggung-tanggung gitu ya dengan apa namanya segala hal yang mustahil itu bisa terjadi dengan kehendaknya seperti itu dan tidak apa namanya tidak salah ya kemudian atau tidak menjadi larangan atau bahkan menjadi anjuran bagi kita semuanya mungkin apa untuk harapan-harapan kita yang mungkin belum Allah kabulkan untuk mungkin apa namanya rasa-rasa hati yang tidak enak dan mengganjal dalam hati yang mungkin sampai sekarang kita rasakan seperti itu. Mari kita apa namanya mengikuti jejak-jejak para pendahulu kita dengan mengamalkan doa ini apa namanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga ini kemudian menenangkan hati-hati kita yang sedang tidak baik, kemudian apa namanya mengikhlaskan hati kita yang mungkin sedang tidak
ridho dengan ketentuan Allah gitu ya. Kemudian memberikan harapan kepada kita tentang doa-doa kita yang mungkin belum Allah kabulkan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.